Halo Jaja Romet Kitchen, mau masak bubur pedas. Bubur pedas khas Sambas Kalimantan. Bahan-bahannya saya pakai 100 gram beras. Ini beras biasa yang udah saya cuci bersih. Kita sangrai dulu berasnya, digoreng tanpa minyak seperti ini. Diaduk-aduk ya. Kalau sudah mulai kecoklatan berasnya, saya mau tambahkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya yang kelapa parut tua. Kelapa parutnya saya pakai 1 mangkuk kecil ini atau sekitar 3 genggam ya. Jadi nggak saya timbang. Ini dari 1/4 butir kelapa. Kita sangrai dulu beras dan kelapanya. Dan saya mau tambahkan ini lada hitam butiran yang khas dari bubur pedas itu, pakai lada hitam butiran 1,5 sendok makan. Yang saya masukkan ini ada 1 sendok makan lada hitam butiran. Kita sangrai dulu. Tadi masih ada sisa setengahnya, saya simpan dulu buat nanti. Nah, ini kelapanya sudah kecoklatan, berasnya juga kecoklatan, lada hitam butirannya juga udah matang pastinya. Matikan apinya. Kita mau menghaluskan beras, kelapa, dan lada hitam ini. Saya masukkan ke dalam grinder. Kalian boleh menguleknya. Ini saya haluskan dulu sampai seperti ini. Sudah halus ya, masih agak panas nih keluar asapnya. Sisihkan dulu. Sekarang saya mau bikin bumbu halus untuk membuat bubur pedas khas Sambas Kalimantan. Ini sisa lada hitam butiran tadi 1/2 sendok makan, saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar. Lalu saya ulek dulu lada hitam dan ketumbar. Terasi, ini terasinya 1 sendok makan udah digoreng terasinya, jadi nggak mentah. Bawang putih 4 siung. Bawang merahnya 10 siung, saya hitung 10 siung aja segitu ya. Lalu saya ulek dulu. Nanti bawang merahnya baru kita masukkan karena cobeknya kecil, jadi bertahap saya masukinnya. Oke, bawang merahnya saya ulek juga. Bumbunya diulek, nggak perlu terlalu halus, nggak apa-apa. Cukup segini aja, sisihkan. Bahan penyedap untuk membuat bubur pedasnya saya pakai udang 100 gram. Ini udangnya cukup besar dan nggak saya buang kulitnya. Kalian boleh menggantinya dengan ayam, dengan daging sapi ya. Dan ini singkong, singkongnya udah saya kupas. Saya potong-potong dulu singkongnya. Dipotong dadu kecil-kecil seperti itu. Ubi kuningnya sudah saya kupas. Mau dipotong juga seukuran singkong. Segini. Jagung manis 1 bonggol, diserut dulu jagung manisnya. Ini mirip dengan bubur Manado ya, campuran antara sayur-sayuran, umbi-umbian. Dan ini wortel. Wortelnya saya potong dadu kecil-kecil. Gambas atau oyong ya, kita menyebutnya oyong. Oyongnya udah saya kupas dan saya mau potong dadu juga. Agak besar ya kalau oyong motongnya. Kacang panjang 2 batang. Itu sedikit-sedikit aja sayurannya, lama-lama jadi banyak karena banyak banget menggunakan sayuran. Kol, ini kol atau kubis sedikit aja, 1 genggam gitu ya. Potong-potong. Togenya juga 1 genggam. Sudah dicuci bersih semua bahan ini. Dan ini pakis, harusnya menggunakan kalakai atau pakis hutan Kalimantan, tapi karena nggak ada, kita di Jawa pakai pakis biasa aja. Pakis yang sayur itu saya potong-potong juga. Kangkungnya juga 1 genggam, sudah dicuci bersih. Potong kecil-kecil kangkungnya. Jamur kuping, ini dari jamur kuping yang kering, saya rendam air panas sampai jadi lunak seperti ini. Secukupnya aja ya jamur kupingnya itu, dan kita iris kecil-kecil jamur kupingnya. Namanya bubur pedas, selalu pakai cabai ya, tapi cabainya ini secukupnya dan sesuai selera kalian aja. Karena sudah ada lada hitam itu sudah pedas, jadi saya pakai sedikit cabai.
Nah, bumbu rahasia untuk membuat bubur pedas khas Sambas Kalimantan yang enak itu harus menggunakan serai, daun kunyit, dan daun kesum. Ini daun kesumnya segar-segar. Saya beli di toko online. Kalian bisa membelinya di toko online juga, daun kesum segar. Kalau kalian tinggal di Kalimantan pastinya banyak tumbuh liar ya. Oke, serainya saya geprek dulu. Daun kunyitnya nih segar banget. Saya mau petikin dulu daun kesum. Tanpa daun kunyit dan daun kesum namanya bukan bubur pedas khas Sambas Pontianak Kalimantan, karena harus pakai daun kunyit dan daun kesum. Ini yang bikin bubur pedas khas Kalimantan ini jadi rasanya unik, aromatik, enak banget. Ini yang bikin enak ya. Saya gulung seperti ini, lalu diiris tipis kecil-kecil. Aromanya luar biasa nih ya, daun kunyit dan daun kesum. Bahasa Inggrisnya Vietnamese mint leaf. Kita sisihkan. Sekarang didihkan air, saya ada 1500 ml air. Udah mendidih, saya masukkan serai. Terus ini bumbunya nggak saya tumis, langsung aja saya masukkan ke air mendidih bumbu yang udah dihaluskan tadi. Aduk-aduk. Baru saya masukkan singkong dan ubi. Kalau bumbunya mau kalian tumis dulu juga nggak apa-apa, tapi menurut saya nggak perlu ditumis pun juga rasanya tetap enak, malah jadi menu diet ya tanpa minyak. Ini sudah mendidih. Baru kita masukkan campuran kelapa, beras, dan lada hitam yang udah kita sangrai tadi, yang udah dihaluskan, masukkan semua. Diaduk-aduk, jangan sampai ada beras yang menggumpal. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Saya baru aja memasukkan wortel, sekarang kita masukkan udang. Aduk-aduk. Jadi sayuran yang dimasukkan tuh yang pertama umbi-umbian dulu, baru kemudian sayuran yang agak keras. Tambahkan kacang panjang, jagung manis. Aduk lagi. Ini warnanya kecoklatan karena tadi berasnya itu kan kita sangrai sampai kecoklatan. Tambahkan garam setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok makan, atau nggak perlu pakai gula pasir juga nggak apa-apa. 1 sendok teh kaldu bubuk, supaya gurih ya pakai kaldu bubuk. Aduk lagi. Masukkan oyong. Pastikan umbi-umbiannya udah pada mateng ketika kita memasukkan sayur-sayuran. Ini jamur kuping saya masukkan. Aduk lagi. Masaknya ini cuma sebentar, yang lama itu persiapannya. Dan ini bumbu rahasianya, daun kunyit dan daun kesum yang udah kita iris halus tadi. Masukkan semua, aduk rata. Sekarang masukkan sayuran yang cepat mateng. Ada kangkung, ada kol, pakis, toge. Ini kan sayur-sayuran yang hanya butuh waktu sebentar untuk memasaknya, hitungan detik juga mateng. Baru masukkan cabai yang udah dipotong-potong. Aduk lagi. Masaknya nggak perlu lama-lama, ini cuma hitungan detik juga mateng untuk sayur-sayurannya itu. Matikan apinya. Bubur pedasnya sudah mateng. Saya mau sajikan bubur ini dengan bahan toppingnya. Ada bawang merah goreng crispy, kacang tanah goreng, ini wajib banget ya pakai bawang merah goreng, kacang tanah goreng, dan ikan teri goreng. Ini teri asin yang digoreng kering. Ini buat toppingnya nanti. Supaya buburnya lebih segar, nanti kita sajikan dengan jeruk limau. Orang Kalimantan biasanya menyajikan dengan jeruk songkit, tapi karena nggak ada, pakai jeruk limau atau jeruk nipis juga nggak apa-apa. Oke, bubur pedas khas Sambas Pontianak Kalimantan sudah siap untuk disajikan. Ini bisa disebut menu diet ya, karena banyak menggunakan sayur-sayuran, umbi-umbian, dan bumbunya juga nggak ditumis tanpa minyak. Pastinya ini sehat banget dan aromanya luar biasa.
Jangan lupa ikan teri, bawang merah goreng, kacang tanah, jeruk limau. Nggak perlu pakai sambal karena buburnya udah pedes lada hitam dan juga cabai. Saya mau cobain dulu bubur pedasnya. Kita beri perasan air jeruk limau dulu supaya lebih segar. Pertama kali saya bikin langsung suka dan saya membuatnya berkali-kali. Beneran saya membuatnya berkali-kali sampai beli daun kesumnya di toko online itu repeat order ya. Teksturnya luar biasa. Yang bikin enak tuh beneran ada udang, ada daun kesum, daun kunyit. Ini tuh rasanya nggak sekedar bubur ya, ada rasa gurih dari kelapa yang disangrai, beras yang disangrai. Pokoknya ini saya makan tiap hari, nggak masalah, nggak akan bosen. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.